Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ningsih. Saya seorang guru sekaligus mahasiswa Universitas Terbuka semester 8. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, kali ini saya akan mensimulasikan tipe pembelajaran kelas rangkap 221. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Apa kabarnya? Baiklah, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Iya. Baiklah, pada kesempatan kali ini anak-anak semuanya kelas 5 dan kelas 6 berada pada satu ruangan, tapi kita akan belajar dengan dua materi yang berbeda. Untuk kelas 6 menjelang ibu masuk pelajaran kelas 6, silakan anak-anak kelas 6 ambil buku di pojok baca. Ambil satu buku yang ingin kalian baca, kemudian kalian tulis di dalam buku catatannya tentang judul buku dan kesimpulan isi dari buku yang sudah kamu baca. Jangan ribut ya, ibu tinggal ke kelas 5 terlebih dahulu. Oke, baik, kita fokus ke siswa kelas 5 terlebih dahulu ya. Oke, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang ciri-ciri makhluk hidup, khususnya ciri-ciri hewan. Ibu mempunyai sebuah gambar yang terdiri ada gambar kelinci. Ini gambar apa lagi? Gambar gambar siput. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap dengan anak-anak mengamati gambar yang Ibu berikan, anak-anak tahu ciri-ciri dari hewan yang tergolong vertebrata maupun avertebrata. Baik, kita lanjutkan ya. Adakah yang tahu yang termasuk hewan vertebrata maupun avertebrata? Yuk, kok diam aja? Nah, sekarang ibu kembali lagi kita ke awal. Apa sih hewan vertebrata itu? Ataupun hewan avertebrata? Nah, ada yang tahu? Iya, hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Sementara avertebrata artinya tidak memiliki tulang punggung belakang. Itu salah satu ciri dari ini. Jadi ibu ingin untuk lebih memahaminya, anak-anak mengerjakan di LKS-nya ciri-ciri yang menjadi karakter dari dua hewan ini, baik kelinci maupun siput atau keong. Kerjakan di LKS-nya ya. Contohnya, yang pertama, ciri-ciri yang pertama, kelinci termasuk hewan vertebrata. Kemudian siput termasuk hewan vertebrata. Kerjakan yang kedua selanjutnya. Misalnya kelinci makan apa? Siput atau keong makan apa? Kelinci bergerak dengan apa? Maupun keong bergerak dengan apa? Oke, sudah paham? Oke, kerjakan di LKS-nya ya. Ini LKS-nya ya. Nah, sementara kalian mengerjakan ini, ibu tinggal ke kakak kelas 6 ya. Fokus, jangan ribut. Oke, lanjut ke kelas 6 ya. Iya. Sudah siap membaca yang sudah ibu suruh tadi? Oke, sudah diringkas di dalam buku catatannya tentang bacaannya? Iya. Baiklah anak-anak, kegiatan yang ibu suruh tadi itu termasuk kegiatan literasi yang sangat banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak. Seperti menambah wawasan. Ya, kita tahu kalau buku itu adalah gudang ilmu.
Kalau nggak dibaca kita nggak tahu apa isinya ya kan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Tentang teks perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nanti setelah tujuan pembelajarannya, setelah anak-anak membaca teks tersebut, nanti anak-anak bisa mengidentifikasikan ciri-ciri kalimat efektif pada teks tersebut. Kemudian bisa menuliskan peristiwa-peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan negara kita. Baiklah, silakan buka buku temanya halaman 10 ya. Di situ di subtema 2. Siapa yang mau membaca? Oke. Silakan Dina baca. Yep. Ya, setelah membaca pasti akan timbul pertanyaan. Kalau kita ingin meringkas materi yang kita baca. Ada yang tahu? Oke, lihat di bukunya. Di situ ada 6 pertanyaan, mulai dari apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Kalau kita menggunakan pertanyaan tersebut, kita tahu tentang teks yang kita baca. Ibu ingin anak-anak mengembangkan pikirannya dari berdasarkan teks yang sudah anak-anak baca tentang beberapa pertanyaan ini. Anak-anak silakan tulis kalimat tersebut, kalimat yang efektif. Oke, sudah tahu kalimat efektif? Aduh, masih ingat? Ya, kalimat efektif itu yang memiliki unsur penting. Berdirinya satu kalimat itu jika terdiri atas ada subjeknya, ada predikatnya, dan juga ada objeknya. Tapi yang terpenting itu subjek dan predikat. Contohnya, Dina pergi ke sekolah. Itu terdiri, siapa subjeknya? Dina. Predikatnya atau kata kerjanya siapa? Apa? Itu pergi. Objeknya adalah ke sekolah. Itu ciri yang pertama. Kemudian untuk ciri yang kedua itu menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang seperti kita tahu, kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada aturan di mana harus pakai titik, di mana harus pakai koma, di mana harus menggunakan huruf kapital. Kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat. Pilihan kata di sini maksudnya diksi itu kita sesuaikan. Kita sih maksudnya kalimat itu untuk apa sih? Kita maksudkan pilihan katanya yang pas, yang tepat. Oke, silakan anak-anak kerjakan di LKS-nya ya. Kembangkan gagasan dari para teks yang kalian baca tadi dengan menggunakan 6 pertanyaan ini. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana, menggunakan kalimat yang efektif. Ya, Ibu tinggal bentar. Oke, setelah anak-anak mengerjakan lembar kerja tadi dan kita sudah diskusi juga, baik kelas 5 maupun kelas 6, kelas 5 dengan materi IPA tadi, Ibu harap anak-anak sudah tahu karakter atau ciri dari hewan yang termasuk avertebrata maupun vertebrata. Kemudian untuk siswa kelas 6, anak-anak sudah bisa menggunakan kalimat yang efektif dalam mengembangkan suatu gagasan. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap
anak-anak mau terus belajar membaca kembali bukunya, karena Ibu rasa memang kita kurang maksimal dalam pembelajaran, karena Ibu harus membagi diri ke sana dan kemari ya. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.